Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Pada pembahasan chapter kali ini, cerita dimulai dengan fokus pada kerajaan Kamabaka, tempat markas besar pasukan revolusi. Di sana, Dragon, pemimpin pasukan revolusi, mengungkapkan informasi penting mengenai keluarga Vigarland, terutama tentang Garling yang baru saja dipromosikan menjadi anggota Gorosei, dan anaknya, Shamrock Vigarland. Menurut Dragon, setelah Garling menjadi Gorosei, posisi pemimpin Ksatria Suci kini diambil alih oleh Shamrock, seorang tokoh kuat yang sedang berada dalam puncak kekuatannya. Dragon juga mencatat bahwa meskipun usia Garling sudah tua, kekuatan barunya sebagai Gorosei membuatnya tetap menjadi ancaman utama. Dragon menduga bahwa kekuatan misterius yang diterima Garling berasal dari entitas yang sama dengan sosok yang pernah dilihat Sabo di tahta kosong. Karena itu, Dragon memutuskan bahwa langkah terbaik adalah menghadapi Garling satu lawan satu tanpa gangguan pihak lain. Cerita berlanjut dengan Dragon yang memperingatkan Sabo agar bersiap untuk menghadapi Shamrock jika terjadi perang besar antara pasukan revolusi melawan Ksatria Suci. Shamrock pernah membuktikan kekuatannya saat masih muda dengan mengalahkan Silver Axe, seorang bajak laut legendaris dari era Rocks dalam sebuah pertempuran hebat. Fakta ini membuat Dragon yakin bahwa Shamrock adalah salah satu musuh terkuat di bawah Garling. Namun, jika Sabo mampu menguasai sepenuhnya Awakening dari Mera Meranomi, Dragon percaya bahwa peluang Sabo mengalahkan Shamrock cukup seimbang. Ketegangan meningkat ketika sebuah kapal misterius terlihat mendekati kerajaan Kamabaka, dan pasukan revolusi langsung bersiap menghadapi kemungkinan ancaman. Di sisi lain, cerita juga menyoroti Elbaf, tempat para kru topi jerami sedang berpesta bersama para raksasa. Sanji, Usopp, Jinbe, dan Brook masih menikmati suasana pesta. Sementara Luffy, Zoro, dan Nami diam-diam pergi menuju kastil Aurus bersama Rod. Usopp, yang penasaran tentang Loki, meminta para raksasa menceritakan lebih banyak tentang Pangeran Elbaf itu. Dari cerita para raksasa, Loki dikenal sebagai individu luar biasa yang menggabungkan kekuatan alami, tubuh tangguh, darah ras kuno, dan latihan keras. Di masa mudanya, Loki telah menguasai 3 jenis haki dengan sempurna dan bahkan mengalahkan ayahnya, Raja Harald, dalam duel legendaris. Pertarungan mereka menghasilkan efek petir hitam, menandakan benturan haki yang sangat kuat. Setelah mengalahkan ayahnya, Loki mengambil buah iblis legendaris yang menjadi harta suci Elbaf dan mencapai awakening kekuatannya yang membuatnya semakin berbahaya. Namun, akhirnya Loki dihentikan oleh Shanks 6 tahun lalu, sebuah momen yang membuktikan kekuatan luar biasa Shanks di mata para raksasa. Cerita berpindah ke Mariejoa, di mana Gorosei menerima laporan dari Gunko dan Shamrock mengenai Loki yang menolak bergabung dengan Ksatria Suci meskipun telah disiksa. Karena kegagalan ini, Shamrock mengusulkan rencana baru untuk membuat Elbaf tunduk pada pemerintah dunia. Rencananya melibatkan teror, ancaman terhadap para bangsawan Elbaf, dan eliminasi pihak-pihak yang berpotensi mengganggu, seperti bajak laut topi jerami dan pasukan revolusi. Untuk melaksanakan rencana kompleks ini, Shamrock meminta izin Gorosei untuk memanggil Ksatria Suci lainnya ke Elbaf. Setelah mendapat persetujuan, Shamrock menggunakan teknik summoning untuk memanggil mereka. Sementara itu, Luffy, Zoro, dan Nami yang berada di jembatan penghubung dunia atas dan bawah merasakan aura kuat dari Shamrock dan Gunko yang semakin bertambah setelah para Ksatria Suci lainnya tiba di Elbaf.
Pada akhir chapter disampaikan bahwa kesatria suci telah siap untuk mengambil alih Elbaf. Dengan demikian, cerita chapter ini penuh dengan ketegangan dan berbagai konflik yang mulai terungkap, dari persiapan perang pasukan revolusi hingga ancaman besar dari kesatria suci di Elbaf. Aliansi Shanks, rencana Blackbeard, dan strategi pemerintah dunia. Konflik besar menuju saga akhir. One Piece. Dalam chapter terbaru ini, cerita dimulai dengan penjelajahan bajak laut Akagami yang sedang berada di sebuah pulau. Di pulau tersebut terdapat markas sebuah organisasi yang menjadi bagian dari aliansi mereka. Organisasi ini memiliki keahlian dalam mengumpulkan informasi dengan jaringan luas yang menjangkau dunia bawah. Mereka berfungsi sebagai tim intelijen bagi kelompok Shanks. Aliansi Shanks ternyata tidak hanya terdiri dari para bajak laut, tetapi juga mencakup organisasi tertentu yang memperkuat posisinya. Pemimpin organisasi tersebut terlihat berbicara dengan Shanks sambil menikmati sake, membahas informasi penting tentang pria dengan bekas luka bakar yang menjadi target utama Shanks. Pria misterius ini diyakini memegang Road Poneglyph terakhir, sebuah elemen kunci untuk menemukan One Piece. Dengan senyuman tenang, Shanks menerima dokumen yang berisi berbagai informasi tentang pria itu, termasuk lokasi, penampilan, kekuatan, serta jalur laut yang sering ia lalui. Shanks kemudian menyerahkan dokumen tersebut kepada Ben Beckman, tangan kanannya yang dikenal sangat strategis. Ben dengan cepat membaca informasi tersebut dan langsung menyusun rencana. Ia menawarkan diri untuk menangani pria itu, sementara Shanks dapat fokus pada misi lainnya. Shanks, yang sangat mempercayai Ben, hanya tersenyum dan menyebutkan bahwa rekannya itu selalu bisa diandalkan. Ben Beckman, yang disebut-sebut memiliki kekuatan setara Yonko, sering menyelesaikan misi-misi penting secara mandiri, membuat penasaran bagaimana ia akan menghadapi pria misterius tersebut. Apakah melalui negosiasi atau pertarungan? Pemimpin organisasi Intel itu kemudian memberikan informasi tambahan. Ia menyebutkan bahwa mereka telah menemukan sosok lain yang sedang dicari Shanks, yaitu seorang anggota ras Mata Tiga yang kekuatannya telah bangkit. Dengan kemampuannya, individu ini dapat membaca tulisan kuno pada Road Poneglyph. Shanks telah lama mengetahui keberadaan sosok ini dan ingin merekrutnya untuk bergabung dengan bajak laut Akagami. Informasi ini menegaskan bahwa Shanks benar-benar serius dan strategis dalam perburuan One Piece. Cerita kemudian berpindah ke Pulau Hachinosu, markas bajak laut Blackbeard. Blackbeard sedang berdiskusi dengan para komandannya, menyadari bahwa pertarungan besar melawan Yonko lain, pemerintah dunia, atau angkatan laut akan segera terjadi. Untuk itu, ia berniat mencari kekuatan buah iblis ketiga. Setelah sebelumnya gagal mendapatkan Mera-Mera Nomi dan Ope-Ope Nomi, Blackbeard kini mengincar buah iblis legendaris yang pernah dimiliki oleh Loki, Pangeran Elbaf. Van Augur mengingat kembali berita 6 tahun lalu, di mana Loki dikalahkan oleh Shanks. Meski demikian, rumor menyebutkan bahwa Loki masih hidup di Elbaf. Blackbeard menganggap buah iblis Loki memiliki kekuatan destruktif yang sangat besar, membuatnya menjadi salah satu opsi dalam rencana besar Blackbeard. Namun, seperti biasa, Blackbeard tidak akan bertindak gegabah. Ia lebih memilih menyusun rencana matang sebelum bergerak. Sementara itu, di Maria Joa, Gorosei sedang berdiskusi melalui telepati dengan Garling, yang kini menjalankan misi besar. Garling setuju dengan keputusan untuk mengizinkan Shamrock memobilisasi sebagian kesatria suci ke Elbaf. Mereka yakin Shamrock akan berhasil karena rekam jejaknya yang cemerlang dalam menyelesaikan misi-misi sulit. Garling sendiri sedang membawa beberapa kesatria suci lain untuk membantunya menghadapi pasukan revolusi. Ia memegang poster buronan Dragon yang menjadi target utamanya. Sama seperti Dragon yang waspada terhadap kekuatan Garling, Garling juga memahami bahwa Dragon adalah lawan berbahaya. Mereka saling menyadari bahwa tidak boleh lengah sedikit pun dalam pertarungan mendatang. Panel epik kemudian menunjukkan keempat karakter utama yang akan berperan besar di saga terakhir ini. Garling, Shamrock, Dragon, dan Luffy, dengan catatan menarik bahwa ini adalah konflik antara dua keluarga besar, Vigarland dan Monkey. Cerita kembali ke Elbaf memperlihatkan dunia bawah tempat Loki ditahan. Dua kesatria suci, Shamrock dan Gunko, sedang berada di lokasi.
Shamrock memutuskan untuk mengubah rencana mereka setelah Loki menolak bergabung dengan Kesatria Suci. Gunko, yang sebelumnya menyerang Loki hingga pingsan, terlihat marah karena kegagalan tersebut. Namun, mereka kini menghadapi masalah baru. Kawanan hewan buas raksasa yang merupakan sekutu Loki terus berdatangan untuk menyelamatkan pangeran mereka. Shamrock, yang memiliki hobi berburu, memilih untuk menghadapi hewan-hewan itu sendiri tanpa menggunakan Haoshoku Haki. Dengan pedangnya, Shamrock menunjukkan keahlian berpedang dan kecepatannya, menundukkan semua hewan buas dengan mudah. Ketika para manusia yang menjadi anak buah Loki muncul, mereka merasa tertekan oleh aura kuat Shamrock. Shamrock mulai bertanya tentang Loki dan salah satu dari mereka menyebut nama Mosa, teman Loki yang sering berbicara dengannya melalui Denden Mushi. Shamrock menyimpulkan bahwa Mosa mungkin bisa digunakan untuk menekan Loki agar mau bergabung dengan mereka. Di bagian akhir, cerita menunjukkan bahwa ancaman terhadap Mosa kemungkinan besar akan menjadi langkah selanjutnya Shamrock. Dengan berbagai konflik yang terus berkembang, baik dari bajak laut Akagami, Blackbeard, hingga pemerintah dunia, chapter ini menggambarkan intensitas yang semakin meningkat menjelang klimaks besar cerita. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama.